فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا لا نبي بعده. إخواني في الدين وأخواتي في الله، أعزني wa a'azzakumullahu jami'an wa barakallahu fikum. Kita lanjutkan bacaan berikutnya terhadap kitab Huququn da'at ilaihal fitrah wa qarraratha asy-syari'atu. 10 hak yang telah ditetapkan oleh syariat yang wajib diketahui oleh seorang muslim maupun muslimah. Pada pertemuan sebelumnya kita telah membaca muqaddimah atau pembukaannya. Sekarang kita akan masuki hak yang pertama, halaman 7. Qala al-muallifu asbahullah al-haqqul awwal, hak yang pertama. Haqqullah ta'ala. Hak yang pertama adalah hak Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, hak ini hak yang nomor 1 yang harus kita tunaikan, hak Allah Subhanahu wa taala sebelum hak-hak yang lainnya. Jangan sampai kita menunaikan hak orang lain tapi lupa hak Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita menunaikan hak manusia tapi lupa dan hak Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat, hadzal haqqu ahaqqul huquqi wa aujabuha wa a'zamuha. Hak ini, hak yang pertama ini hak Allah taala, merupakan hak yang paling berhak dan paling wajibnya dan paling agungnya, hak Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Li'annahu haqqullahi ta'ala al-khaliq al-azim al-malik al-mudabbir li jami'il umur. Sahih. Dikarenakan hak yang pertama ini adalah hak Allah Subhanahu wa taala, zat yang Maha Pencipta dan juga zat yang Maha Agung, serta zat yang memiliki semuanya dan yang mengatur segala perkara. Haqqul malikil haqqil mubin al-hayy al-qayyum, yaitu haknya zat yang menguasai, zat yang benar, zat yang nyata, zat yang maha hidup, zat yang senantiasa mengawasi hambanya. Alladzi qamat bihi samawati wal ardh, yang mana dengannya, dengan hak Allah Subhanahu wa taala ini, ketika ditunaikan tegaknya langit dan bumi. Khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira. Zat yang telah menciptakan segala sesuatu kemudian menetapkan sesuai dengan kadarnya. Bi hikmatin balighah, dengan hikmah yang sangat puncak. Haqqullahi alladzi awjadaka minal adam wa lam takun syai'an madhkura. Sahih. Itu hak Allah Subhanahu wa taala yang telah mewujudkan dirimu dari semula enggak ada. Semula yang engkau bukan sesuatu yang disebutkan. Jadi kita semula sebelum kita dilahirkan ini kan enggak ada kita. Setelah itu baru diadakan, diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Haqqullahi alladzi rabbaka bin ni'am wa anta fi batni ummik fi dhulumatin salas. Hak Allah Subhanahu wa taala yang telah yang telah merawatmu, mendidikmu, membimbingmu dengan nikmat-nikmat dalam keadaan kau masih berada di perut ibumu. Fi dhulumatin salas, berada 3 kegelapan. Paham ya? Kegelapan dalam perut, ya, kemudian kegelapan di janin. Nah, barakallahu fiik, nah, kegelapan yang ada dalam perut tersebut. Kemudian setelah lahir barulah keluar dari kegelapan menuju cahaya. Dalam artian kegelapan dalam perut kemudian keluar, barulah dia barakallahu fiik, terkeluarkan dari kegelapan tersebut. La yastati' ahadun minal makhluqin an yusila ilaika ghidha'uk. Gak ada seorang pun yang mampu dari kalangan makhluk yang bisa menghantarkan kepadamu makanan pokokmu. Coba kalau kita misalkan dalam keadaan di perut ibu kita,
Kan perlu nutrisi, perlu gizi. Nah, enggak ada seorang pun yang mampu untuk apa? Untuk menyampaikan makanan pokok tersebut kepadamu kecuali siapa? Allah Subhanahu wa taala. Itu tentunya melalui manusia, tapi hanya Allah taala yang mampu untuk menyampaikan makanan pokok tersebut. Wa muqawwimati numuwik wa hayatik, dan juga penyempurna pertumbuhanmu dan juga kehidupanmu. Adarralaka as-sadyain, zat yang telah apa? Yang telah mengarahkan untukmu dua payudara, maksudnya dua payudara ibu yang seseorang apa? Minum air susu darinya. Wa hadaka an-najdain, dan juga membimbingmu, mengarahkan kepadamu dua payudara tadi. Maksudnya ketika di awal permulaan kita lahir, itu biasanya kan enggak tahu mana yang harus dia minum. Kemudian setelah itu diarahkan sehingga dia hafal tempat yang harus dia minum. Wa sakhkhara laka abwain, dan juga zat yang telah menundukkan untukmu kedua orang tua. Wa amaddaka wa 'addaka, zat yang telah membentangkan kepadamu dan menjanjikan untukmu. Wa amaddaka bin ni'am wal 'aql wal fahm, yaitu zat yang telah membentangkan untukmu nikmat-nikmat akal dan pemahaman. Jadi termasuk kenikmatan yang besar, seseorang itu diberikan apa? Akal. Kemudian bisa memahami dengan pemahaman yang benar terhadap agama Islam ini. Wa a'addaka liqabuli dzalik wal intifa' bihi, dan zat yang telah apa? Telah mempersiapkan untukmu untuk menerima hal tersebut dan mengambil manfaat dengannya. Maksudnya dengan pemahaman dan dengan akal tadi, kita diberi oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengambil manfaat dengannya. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, "Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah la'allakum tashkurun." Artinya Allah Ta'ala berfirman, dan Allah lah zat yang telah mengeluarkan kalian dari perut-perut ibu kalian dalam keadaan kalian tidak mengetahui apapun. Ini dalil menunjukkan bahwasanya kita semuanya ketika dilahirkan tuh bodoh, enggak punya ilmu sama sekali. Tapi ketika Allah Ta'ala karuniai kita berupa akal dan pemahaman, maka manfaatkanlah. Jangan sampai disia-siakan sehingga apa? Sehingga enggak ada manfaatnya. Menunjukkan bahwasanya orang dilahirkan enggak langsung berilmu. Proses, perlu belajar, perlu mengkaji, perlu mendatangi majelis ilmu. Makanya ada seorang penyair mengatakan, "Ta'allam falaisal mar'u yuladu 'aliman. Falaisa akhu ilmin kaman huwa jahilu." Artinya belajarlah. Karena enggak ada seorang pun yang dilahirkan dalam keadaan langsung berilmu. Maka saudara yang berilmu tidaklah sama dengan orang yang bodoh. Dalam artian setelah dikaruniai berupa akal, pemahaman, manfaatkan. Manfaatkan untuk memahami Al-Qur'an dan As-Sunnah, memahami agama yang benar. Kemudian setelah itu ketika Allah telah lahirkan dalam keadaan kita tidak mengetahui apapun, dalam keadaan bodoh, wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah. Lihat ini. Kurang apa lagi? Kesempurnaan yang luar biasa. Kemudian Allah telah jadikan untuk kalian pendengaran, penglihatan, dan hati. La'allakum tashkurun, agar kalian bersyukur. Menunjukkan bahwasanya kita mencari ilmu dengan pendengaran, kemudian dengan pandangan, ketemu langsung dengan gurunya, itu jauh lebih baik loh ya, daripada dengarkan audio atau suara. Tapi ketemu langsung dengan gurunya, datang di majelis ilmu, hadir di majelis ilmu, itu jauh lebih baik. Wal afidah, afidah itu hati. Hati itu adalah akal. Akal tempatnya di hati, bukan di kepala ya. Yang di kepala itu namanya otak. Makanya tidak setiap yang punya otak itu punya akal. Tapi yang punya akal pasti punya otak. Oleh karena itu, ketika diberi oleh Allah Ta'ala berupa akal ini, manfaatkan. Sudah pendengaran ada, penglihatan ada untuk berjalan menuju majelis ilmu, jangan sia-siakan, barakallahu fiik. Karena banyak orang yang nggak sadar gitu loh ya. Pendengaran dikasih tapi digunakan untuk mendengarkan perkara yang haram. Penglihatan dikasih tapi digunakan untuk melihat perkara yang haram. Kemudian akal dikasih tapi digunakan memahami perkara-perkara yang sesat atau yang jelek. Jangan. Manfaatkan semuanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Pendengaran digunakan mendengarkan perkara yang bagus. Penglihatan digunakan untuk apa? Melihat perkara-perkara yang bagus. Naam. Kemudian akal digunakan memahami Al-Qur'an dan As-Sunnah. Falau hajaba anka fadlahu tarfata 'ainin lahalakta. Lihat ini. Kalau seandainya
keutamaan Allah Ta'ala itu terhalang-halangi, Allah Ta'ala menghalang-halangi keutamaannya darimu sekedip mata saja, niscaya kamu akan binasa. Lihat. Jadi kita ini enggak binasa, kenapa sebabnya? Karena keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Walau mana'aka rahmatahu lima ishta atau lama ishta. Kalau seandainya Allah Ta'ala menghalang-halangi rahmatnya, Allah Ta'ala menghalang-halangi rahmatnya untuk sampai kepada dirimu, niscaya kamu tidak akan hidup. Jadi kita hidup di antaranya karena rahmat siapa? Allah Subhanahu wa taala. Fa idza kana hadza fadlullah 'alaika wa rahmatuh bika fa inna haqqahu 'alaika 'adzamul huquq. Masyaallah. Maka apabila hal ini merupakan keutamaan Allah yang diberikan kepadamu dan rahmatnya terhadapmu, maka sungguhnya haknya Allah Ta'ala terhadapmu itu adalah hak yang paling agung dan paling besar yang harus kita tunaikan. Apa sih haknya Allah Ta'ala untuk kita? Maksudnya kita itu punya kewajiban apa di hadapan Allah Ta'ala? Ya menyembah Allah Ta'ala. Menyembah Allah Ta'ala, mengesahkan, menunggalkan Allah Ta'ala dalam beribadah. Dan tidak mensekutukan Allah Ta'ala dengan sesuatu apapun. Itulah hak Allah Ta'ala. Nah, kita lihat. Li'annahu haqqul ijadik wa i'dadik wa imdadik. Dikarenakan hak yang paling besar tersebut adalah hak yang telah mewujudkan engkau. Hak yang telah memberikan apa? Mempersiapkan untuk engkau. Hak yang telah memberikan apa? Kenikmatan untukmu. Wa innahu la yuridu minka rizqan wala it'aman. Lihat ini. Allah Ta'ala tidak pernah menginginkan darimu rezeki, tidak pula makanan. Lihat, memberikan makanan, memberikan rezeki pada kita, tapi Allah Ta'ala nggak pernah minta balasan, nggak pernah. Tentunya kita sadar bahwasanya hanya Allah lah satu-satunya yang memiliki hak yang paling besar, yaitu apa? Kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mentauhidkannya, dan juga kita menjauhi perkara-perkara syirik ya, yang maknanya adalah menduakan Allah Ta'ala dalam beribadah. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, la nas'aluka rizqan nahnu narzuquka wal 'aqibatut taqwa. Kata Allah Ta'ala, kami tidak pernah minta kepadamu rezeki. Lihat, Allah Ta'ala nggak pernah minta pada rezeki, nggak pernah minta pada kita rezeki, tapi membentangkan dan memberikan rezeki pada kita semuanya. Mulai dari rezeki apa? Kesehatan, waktu luang, ya kan? Kemudian rezeki yang tidak bisa dipungkiri, dan mau ataukah tidak mau, pasti kita apa? Menggunakannya, yaitu oksigen. Oksigen, barakallahu fiik, dibandingkan air, jauh lebih baik oksigen, jauh lebih bagus oksigen, lebih bermanfaat oksigen dibandingkan air. Coba kalau seandainya kita dalam suatu ruangan, air banyak, berliter-liter melimpah air, tapi nggak ada oksigen, mati kita, ya kan, meninggal dunia. Tapi kalaupun air tidak ada, mungkin sehari dua hari, tapi oksigen ada, kita masih mampu bertahan itu. Paham ya? Itulah nikmatnya al-hawa, udara. Oleh karena itu Allah Ta'ala ketika memberikan rezeki itu bertingkat-tingkat, bertingkat-tingkat keutamaannya. Jadi tingkatan yang paling utama diantaranya adalah al-hawa, udara, oksigen yang kita hirup ini, barakallahu fiik. Naam. Makanya para ulama sampai mengatakan al-hawa afdal minal ma'. Jadi udara, oksigen ini lebih afdal dibandingkan air. Karena mungkin air yang melimpah berliter-liter, tapi di suatu ruangan nggak ada oksigen, mungkin kita mati, meninggal dunia. Tapi kalau barakallahu fiik, sehari dua hari nggak ada air, tapi oksigen masih ada, kita masih mampu bertahan untuk hidup. Seperti itu, sehingga disyukuri semuanya. Kemudian apa kata Allah Ta'ala? Nahnu narzuquka, kami yang telah memberikan rezeki kepada kalian. Jadi Allah Ta'ala tidak pernah minta dari kita rezeki atau balasan, tapi Allah Ta'ala senantiasa memberikan rezeki kepada kita. Lihat, mulai dari ketenangan hati, ketenteraman jiwa, ya kan? Bisa hadir di majelis ilmu, itu rezeki semuanya. Karena nggak semuanya orang seperti itu. Nggak semua orang diberi rezeki yang demikian tadi. Mungkin ada orang yang sehat, tapi nggak diberikan rezeki untuk sadar, untuk apa? Mempelajari ilmu agama. Atau sebaliknya, dia pengen sekali mempelajari ilmu agama, tapi apa? Tidak diberikan karunia berupa waktu luang, bayangkan. Oleh karena itu, di saat kita memiliki waktu yang luang dan juga masih sadar untuk mempelajari ilmu agama, itu bersyukur, barakallahu fiik. Wal aqibatut taqwa, dan akibat yang baik itu hanya barakallahu fiik, untuk ketakwaan. Ikhwani fid din wa akhwati fillah, a'azzani wa a'azzakumullahu jami'an wa barakallahu fiikum. Wa inna man yuridu minka syai'an wahidan maslahatahu a'idatan ilaik. A'idatan ilaik, artinya
Hanya saja Allah Ta'ala menginginkan darimu satu saja. Yang satu ini kebaikannya kembali kepadamu, bayangkan. Jadi Allah Ta'ala pengen satu, tapi satu yang diinginkan Allah Ta'ala ini kembali kepada kita semuanya. Apa itu? Yuridu minka an ta'budahu wahdah la syarikalah. Masya Allah, lihat ini. Allah Ta'ala hanya menginginkan darimu agar engkau menyembahnya semata dan tidak mensekutukan pada Allah Ta'ala dengan sesuatu apapun, itu intinya. Jadi intinya Allah Ta'ala ingin kita mentauhidkan Allah Ta'ala, itu aja. Dan tidak berbuat kesyirikan. Nah, mentauhidkan Allah Ta'ala dan tidak berbuat kesyirikan, manfaatnya kembali ke siapa? Ke kita. Paham ya? Jadi Allah Ta'ala ingin sesuatu tauhid ini, tapi manfaatnya kembali ke kita juga. Kembali ke hamba tersebut. Masya Allah. Qala Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu ayat'imun. Kata Allah Ta'ala, aku tidak ingin dari mereka sedikit pun rezeki, tidak pula ingin dari mereka agar mereka memberikan makan kepadaku. Jadi Allah Ta'ala tidak pengen dari hambanya rezeki, tidak pula menginginkan dari hambanya makanan. Innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Sesungguhnya Allah Ta'ala dialah zat yang senantiasa memberikan rezeki dan zat yang memiliki kekuatan yang sangat kuat. Ikhwani fid din wa akhwati fillah, a'azzani wa a'azzakumullah jami'an wa barakallahu fikum. Ini merupakan motivasi buat kita semuanya, bahwasannya sekecil apapun kenikmatan yang kita rasakan itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Apa saja yang ada pada diri kalian berupa kenikmatan, maka datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga dalam ayat yang lainnya, wa fis samaa'i rizqukum wa ma tu'adun. Di langitlah rezeki kalian dan apa yang dijanjikan untuk kalian. Kemudian juga perkataan Allah Ta'ala, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Illa 'alallahi rizquha. Dan tidak ada satu pun yang hidup di muka bumi ini melainkan rezeki di tangan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sadar rezeki di tangan Allah Ta'ala, tidak ada lagi yang perlu kita panikkan, tidak perlu khawatir, tidak perlu cemas. Rezeki sudah diatur semuanya. Tercatat dengan catatan yang rapi di mana? Di dalam Lauhil Mahfuz. Tinggal kita sabar, berdoa, bersyukur dan melaksanakan. Kita lihat, yuridu minka an takuna abdan lahu. Lihat, Allah Ta'ala hanya menginginkan darimu agar engkau menjadi hamba untuknya. Bikulli ma'anil ubudiyah, dengan seluruh makna-makna ubudiyah, penghambaan diri. Lihat, makanya Allah Ta'ala murka terhadap orang-orang yang menghambakan dirinya kepada dunia. Sampai-sampai Rasulullah SAW mengatakan, ta'isa abdud dinar wa ta'isa abdud dirham. Apa artinya? Binasalah, celakalah orang yang menjadi hamba dinar dan hamba dirham. Maksudnya dia menjadi hamba tuh dunia gitu loh. Salah. Karena dia, bagaimana salah barakallahu fi? Karena dia menghambakan diri untuk dunia. Salah. Dunia ini kan hanya sementara dan sesaat. Sudah sementara, hanya sesaat, gak kekal. Oleh karena itu kalau menjadi hamba, hamba Allah Ta'ala. Sampai-sampai Al-Imam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, ada ungkapan bagus sekali itu barakallahu fi. Beliau mengatakan, irtahalatid dunya mudbirah wartahalatil akhirah mukbilah. Artinya dunia berlalu begitu saja membelakangi kita, sedangkan akhirat barakallahu fik berada di hadapan kita. Fakuna walikullin minhuma banun, dan masing-masing keduanya, dunia dan akhirat ini, ada banun, ada anak-anaknya. Fakunu min abna'il akhirah wala takunu min abna'id dunya. Jadilah kalian itu anak-anak akhirat dan jangan kalian menjadi anak-anak dunia. Li'annal yawma 'amalun bila hisab wa ghadan hisabun wala amal. Dikarenakan hari ini adanya hanya amalan. Di dunia ini kan amalan, amalan dan amalan. Tidak ada hari perhitungan. Sedangkan besok di akhirat itu adanya hari perhitungan, tidak ada amalan lagi. Oleh karena itu barakallahu fiik, ambillah dunia itu hanya sebatas yang diperlukan untuk membantu akhiratnya. Jangan lebih dari itu. Jangan rakus dengan dunia, kemudian barakallahu fiik, lupa akhiratnya, jangan. Karena kalau lupa akhiratnya, dia cenderung dengan dunianya, itu nanti barakallahu fiik, dia akan banyak perkara-perkara ibadah yang dia tinggalkan. Wal'iyadzubillah. Kita lihat sini. Kama annahu wa rabbuka bikulli ma'ani rububiyyah. Sebagaimana bahwasanya Allah Ta'ala adalah Rabbmu dengan seluruh makna-makna rububiyah. Antakuna abdan mutadallilan lah. Maka engkau menjadi hamba yang tunduk terhadapnya. Khadi'an lah. Yang senantiasa tunduk dan setia terhadapnya. Mumtathilan li amrih. Yaitu hamba yang senantiasa mengerjakan perintahnya. Mustaniban li nahyih.
dan hamba yang senantiasa menjauhi larangannya, musaddiqan bi khabarih, dan juga hamba yang senantiasa membenarkan kabarnya, li'annaka tara ni'amahu 'alaika sabighatan tatra. Masyaallah. Dikarenakan engkau senantiasa melihat nikmat-nikmat Allah yang diberikan kepadamu, ya, yang sempurna dan senantiasa mengalir dan berjalan. Antum saksikan kenikmatan demi kenikmatan. Termasuk kenikmatan yang mulia di saat antum tidur masih bisa bangun. Itu kenikmatan loh ya. Karena apa? Karena banyak orang yang mungkin tidur kemudian nggak bangun lagi, maksudnya meninggal dunia. Nah, di saat kita masih tidur, masih bangun, makanya kita diperintahkan apa? Dianjurkan untuk berdoa setelah bangun tidur. Apa doanya? Alhamdulillah apa? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Alhamdulillah, itu lihat, bersyukur. Segala puji milik Allah Subhanahu wa taala, zat yang telah menghidupkan kami yang sebelumnya mematikan kami. Jadi ketika tidur kita mati, tapi masih dikasih kesempatan untuk hidup kembali, yaitu bangun. Itu termasuk kenikmatan. Makanya bersyukur. Alhamdulillah, ya kan? Doa bangun tidur itu. Nah, menunjukkan bahwasannya bagaimanapun kenikmatan Allah Ta'ala itu kalau kita telusuri satu persatu itu sangat besar sekali. Makanya Allah Ta'ala mengatakan dalam Al-Quran Karim, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan jika kalian menghitung-hitung nikmat Allah, niscaya kalian tidak akan mampu menghitungnya. Karena sangat besar sekali nikmat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada hambanya. Ikhwani fid din wa akhwati fillah, a'azzani wa a'azzakum Allah jami'an wa barakallahu fikum. Afala tastahi an tubaddil hadhihi ni'am kufra? Tidakkah engkau malu menggantikan kenikmatan ini dengan kekufuran? Maksudnya sudah dikasih kenikmatan kok malah enggak dimanfaatkan itu loh. Malah digunakan untuk kemaksiatan. Apakah enggak malu di hadapan Allah Taala? Sudah dikasih kenikmatan, nah malah justru dia gunakan untuk kekufuran. Apakah enggak malu? Ini bagus sekali ya penjelasannya Syekh Ibnu Taimin ini ya. Jadi seharusnya malu, merasa malu di hadapan Allah Ta'ala menggunakan apa? Kenikmatan pada perkara yang kufur, perkara yang bid'ah atau perkara yang syirik. Lau kana li ahadin minan nas 'alaika fadlun lastahyaita an tubarizahu bil ma'siyah wa tujahirahu bil mukhalafah, ya kan? Ini contohnya dikiaskan. Kalau seandainya ada salah seorang dari kalangan manusia memberikan keutamaan kepadamu, ada orang baik dengan kita lah, orang baik dengan kita, kemudian apakah apa? Niscaya kamu akan malu. Kalau apa? Kalau membalasinya dengan kemaksiatan dan terang-terangan di hadapannya dengan penyelisihan. Orang berbuat baik kepada kita, tapi kita balasnya dengan apa? Perbuatan jelek, malu kan biasanya kan? Nah itu ada di hadapan manusia malu. Terus bagaimana di hadapan Allah Ta'ala? Kenapa enggak malu? Sudah dikasih kenikmatan malah berbuat kesyirikan, dikasih kenikmatan berbuat kemaksiatan, dikasih kenikmatan berbuat apa? Kekufuran. Apa enggak malu? Kalau seandainya sesama manusia aja malu, ya kan? Fa kaifa bi rabbika, maka bagaimana dengan Rabbmu? Alladzi kullu fadlin 'alaika wa huwa min fadlih. Maka bagaimana dengan Rabbmu yang segala keutamaan yang diberikan kepadamu itu, nah itu ada keutamaan Allah Subhanahu wa taala. Wa kullu ma yandafi 'anka min su'in fa min rahmatihi. Dan segala sesuatu yang apa? Yang kejelekan itu tertolak darimu, maksudnya terhindar darimu, itu semuanya juga dari rahmat Allah Ta'ala. Kenapa berbuat syirik gitu loh? Kenapa tidak mentaatinya? Wa ma bikum min ni'matin fa minallah, tsumma idza massakumud durru fa ilaihi taj'arun. Dan apa saja yang ada pada diri kalian berupa kenikmatan, maka itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apabila menimpa suatu bahaya kepada kalian, nah maka hanya kepada Allah Ta'ala kalian apa? Kembali. Lihat. Jadi tidak boleh kita barakallahu fiik membalas kebaikan yang Allah telah curahkan nikmat kepada kita dengan kekufuran, kesyirikan, kebid'ahan. Tapi pastikan kita membalasnya dengan apa? Mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, walaupun Allah Ta'ala enggak perlu balasan sebenarnya, tapi itu kewajiban kita, mentauhidkan Allah Ta'ala, kemudian mengamalkan sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ikhwani fid din wa akhwati fillah, a'azzani wa a'azzakumullah jami'an. Kita ambil dikit lagi. Wa anna hadzal haqq alladhi aujabahu Allah Ta'ala nafsihi la yasirun sahlun 'ala man yassarallahu lah. Sahih. Dan bahwasanya hak ini yang Allah Ta'ala wajibkan untuk dirinya itu adalah mudah dan sangat mudah atas orang yang dimudahkan untuknya. Lihat, hak ini kita beribadah mentauhidkan Allah Ta'ala mudah enggak aslinya? Mudah. Tapi bagi orang-orang yang dimudahkan. Tapi bagi orang-orang yang masih belum paham agama benar, antum perhatikan, sudah dapat rezeki, dapat kekayaan, larinya bukan kepada Allah Ta'ala, tapi larinya ke Mbah Fulan, Mbah Alan,
lari ke kuburan, ya kan? Allahul musta'an. Lihat. Dzalika bi anna Allah lam yaj'al fihi harajan wala dayqan wala masyaqqatan. Yang demikian itu dikarenakan Allah Ta'ala tidak pernah menjadikan untuknya sesuatu yang beratkan, tidak pula sesuatu yang menyempitkan, tidak pula sesuatu yang ada rasa berat di dalamnya. Maksudnya bagaimana? Maksudnya lihat, perhatikan baik-baik. Ketika perintah Allah Ta'ala tidak pernah mengatakan kerjakan semuanya, mampu nggak mampu. Tapi apa? Kerjakanlah semampunya. Iya kan kalau perintah? Fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kalian kepada Allah Ta'ala semampu kalian. Nah, tapi kalau perkara haram, perkara larangan, antum perhatikan di situ. Bagaimana kalau larangan? Sebagaimana di dalam hadis yang sahih, Rasulullah SAW mengatakan kalau larangan itu semaksimal mungkin. Tapi kalau untuk kebaikan, perkara yang ibadah itu kerjakan semampunya. Ma nahaitukum anhu fastanibuh wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Semua perkara yang aku larang tinggalkanlah secara total. Jadi enggak ada ninggalkan semampunya, enggak ada. Kalau kemaksiatan tinggalkan secara totalitas 100%. Walaupun dengan cara bertahap, tapi tinggalkan 100%. Tapi kalau perkara ibadah, lihat, perkara amalan kebaikan, kerjakanlah semampu kalian. Karena kebaikan banyak sekali. Jenisnya banyak sekali, macamnya banyak sekali. Enggak mungkin kita akan kerjakan semuanya, enggak mungkin. Makanya ada lafaz semampu kalian. Oleh karena itu Allah Ta'ala tidak pernah memberatkan hambanya. Hambanya pun dikasih apa? Dikasih barakallahu fi kemampuan sesuai dengan kadarnya. Kerjakan semampunya. Qala Allah Ta'ala berfirman, wajahidu fillah haqqa jihadih. Dan berjihadlah kalian di jalan Allah dengan sebenar-benar jihad. Berusaha maksudnya. Wastabakum wa ma ja'ala 'alaikum mid-din min haraj. Dialah zat yang telah memilih kalian. Dan Allah Ta'ala tidak pernah menjadikan untuk kalian dalam agama ini sesuatu memberatkan. Millata abikum Ibrahim, agama bapak kalian Ibrahim. Agama Islam, agama tauhid. Huwa sammakumul muslimina min qabl. Dialah yang telah menamakan kalian dengan muslimin sejak dahulu. Wa fi hadza liyakuna ar-rasul syahidan 'alaikum. Tujuannya apa? Agar Rasul sebagai saksi. Wa takunu syuhada 'alan nas, dan agar kalian nanti menjadi saksi untuk manusia. Fa aqimus salata wa atuz zakah wa'tasimu billah. Artinya apa? Dan tegakkanlah salat dan tunaikan zakat dan berpegang teguhlah kalian dengan tali Allah, itu Al-Qur'an dan As-Sunnah. Huwa maulakum, dialah pelindung dan penolong kalian. Fa ni'mal maula wa ni'man nasir. Maka Allah Ta'ala sebaik-baik pelindung dan sebaik-baik penolong. Ikhwani fid din wa akhwati fillah, a'azzani wa a'azzakumullah jami'an wa barakallahu fikum. Innahu aqidatun musla. Bahwasannya itu adalah akidah yang sangat tinggi. Jadi akidah apa? Akidah tauhid, mengesahkan, menunggalkan Allah Ta'ala dalam beribadah. Jadi ketika ada rezeki, ada keluasan rezeki, bersyukur kepada Allah Ta'ala. Di saat diuji dengan ekonomi yang susah, yang sulit, jangan pernah lari kepada selain Allah Ta'ala. Jangan pernah lari ke kuburan, lari kepada kiai fulan, mbah fulan, minta pesugihan, jangan. Tapi larinya kepada Allah Ta'ala. Setelah itu ingat-ingat 3 kunci. Apa itu? Ikhtiar, kemudian doa, kemudian tawakul. 3 kunci ini harus kita pegang, barakallahu fiik. Jadi kalau ingin sukses, ingin berhasil, baik ekonomi atau yang lainnya, barakallahu fiik, pastikan 3 kunci ini jangan terlupakan. Ikhtiar itu usaha, kemudian apa? Doa, kemudian tawakul. Hasilnya serahkan Allah Ta'ala. Profesi boleh sama, tapi hasilnya Allah Ta'ala menentukan. Kan gitu. Profesi manusia kan sama kan? Kadang sama kan, kadang ini penjual pukis, ini juga jualan pukis, ya kan? Kadang ini jual pisang, juga jual pisang, ya kan? Nah, kadang ini barakallahu fiik, ini tukang bangunan, yang ini juga tukang bangunan. Maksudnya profesi boleh sama, tapi hasilnya siapa yang menentukan? Allah Subhanahu wa taala. Bisa dipahami ya? Jadi kita harus punya 3 kunci tadi. Jangan ingin sukses tapi berpangku tangan, salah. Orang pengen sukses berpangku tangan, enggak mau ikhtiar, enggak mau berdoa, itu enggak akan mungkin. Paham ya? Tapi ikhtiar, usaha, kemudian berdoa, hasilnya siapa yang menentukan? Allah Subhanahu wa taala. Kalau bisa mengambil 3 perkara ini, insyaallah biidznillah, tenang hatinya, tentram jiwanya. Kita lihat lagi. Wa imanun haq, dan juga keimanan dengan benar al-haq. Wa amalan saleh mustamir, dan juga amalan saleh membuahkan. Aqidatul iman bil ghaib wal iman bil waqi'. Yaitu akidah, keyakinan mengimani dengan perkara ghaib dan mengimani dengan perkara yang sudah fakta dan realita. Jadi antum saksikan, perkara yang ghaib itu hanya Allah Ta'ala yang tahu. Tapi fakta dan realita yang kita saksikan itu yang perlu kita kondisikan. Kalau itu kebaikan, kita syukuri. Kalau itu keburukan, minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala.
Qiwamuha al-mahabbah wa ta'zim. Yang bisa menegakkan itu semuanya adalah apa? Rasa cinta dan pengagungan. Wa samaratuha, dan hasilnya adalah ikhlas wal musabarah. Hasilnya adalah ikhlas dan terus-menerus continue di dalam mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kita ambil barakallahu fiik dari kesimpulannya. Nah, pada pertemuan pagi hari ini kita baru mengambil hak yang pertama, walaupun belum selesai, insyaallah kita selesaikan pada pertemuan yang akan datang. Itu hak Allah Subhanahu wa taala yang sangat agung dan paling besar. Oleh karena itu hak yang nomor satu adalah hak Allah taala. Nanti hak yang kedua adalah hak kedua orang tua. Karena hak Rasul itu nanti apa? Ikut dengan hak Allah Subhanahu wa taala, walaupun dipisahkan juga bisa. Hak nomor satu hak Allah, hak kedua adalah hak Rasul, kemudian setelah itu hak apa? Hak kedua orang tua. Adapun kalau kita jumpai dalam hadis kadang hak Allah langsung hak kedua orang tua, karena hak Rasul itu digabungkan dengan hak Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kita ambil barakallahu fiik. Semoga kita senantiasa berada di atas keistiqomahan, meniti dan juga mempelajari serta mengamalkan Al-Qur'an dan As-Sunnah hingga ajal menjemput kita semuanya. Nasallahu as-salamata wal afiyah fid dunya wal akhirah. Walhamdulillahirabbil alamin.